Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat berjumpa kembali teman-teman di Sir Irfan's Channel, ya, channel kesayangan kita. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, Anda termasuk salah satu orang yang paling beruntung. Kenapa teman-teman saya katakan seperti itu? Ya, karena di channel ini kita membahas pelajaran bahasa Inggris, kursus bahasa Inggris, dan juga TOEFL, ya. Nah, jadi baik pelajaran bahasa Inggris, baik pelajaran kursus bahasa Inggris ataupun pelajaran TOEFL-nya, itu semuanya dijelaskan secara gamblang, secara gampang, simple, dan tentunya komplit atau lengkap, ya. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan coba untuk mendiskusikan tentang 12 keys to high scores on TOEFL, ya. 12 kunci untuk menuju atau mencapai high scores, ya. Nilai yang tinggi pada TOEFL test tentunya, ya. Nah, jadi teman-teman ada kunci atau tips, ya, di mana tipsnya itu ada 12. Satu jaminan teman-teman, garansi jika Anda melakukan, ya, atau memenuhi, ya, these 12 keys, it is guaranteed, ya, dijamin skor TOEFL Anda pasti, ya, pasti akan tinggi di atas 500, ya. I dare to guarantee for you, ya. Saya berani menjaminnya untuk Anda. Apa saja teman-teman the 12 keys, ya. Yuk, let's try to discuss one by one here, okay? Yang pertama teman-teman adalah this is key number one, increase your general knowledge of English, ya. Increase your general knowledge of English, ya. Tingkatkan pengetahuan umum Anda tentang bahasa Inggris. How the way? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ya, caranya tentu Anda bisa belajar bahasa Inggris sendiri melalui YouTube, atau you can go, ya, to a particular general English course, ya. So you take the English course there, atau Anda bisa mengikuti bimbingan TOEFL, ya, atau TOEFL course. Nah, seperti itu. That is key number one. And then key number two, ya, make the most of your preparation time, ya. Nah, jadi Anda harus mempersiapkan diri, ya, meluangkan banyak waktu, ya, meluangkan banyak waktu untuk persiapan. Nah, seperti yang tadi, ya, you can go to a particular general English course, or you can allocate, ya, most of your time to prepare yourself. For example, is to learn the material of the TOEFL, or to answer, ya, the TOEFL exercises. Seperti itu teman-teman, ya. Alright, that is key number three. And then key number two, yeah, we go to key number three here. Be in good physical condition when you take the exam, ya. Nah, ini teman-teman sangat penting tentunya. Pastikan bahwasanya kesehatan Anda fit, ya, ketika Anda ujian. Nah, seperti itu, ya. Jadi ya misalnya malamnya Anda harus istirahat yang cukup, ya, please go to your bed early. Atau Anda puding dulu, ya, minum jamu atau minum susu, ya. So do not go to bed late or do not stay up, ya, at night. Jadi jangan begadang malamnya kalau besoknya mau ujian, begitu, ya, supaya kamu fit, ya, ketika ujian. Okay? Alright, that is key number three. Now we go on key number four. Choose your test date carefully. Nah, biasanya teman-teman tes TOEFL itu diadakan di lembaga-lembaga yang terafiliasi dengan IIAF atau ITS, ya, misalnya adalah perguruan-perguruan tinggi, ya.
Nah, jadi biasanya perguruan tinggi itu mengadakan tes TOEFL-nya itu 2 kali dalam 1 bulan ya, in the middle of the month and at the end of the month. Biasanya di pertengahan bulan dan di akhir bulan. Nah, jadi Anda bisa menyesuaikan jadwalnya sesuai dengan tingkat kepadatan aktivitas kamu ya. Nah, tentunya of course ya you manage to arrange your own time ya. Jadi coba untuk mengatur waktunya begitu ya. Nah, next guys ya, to key number 5, be familiar with the format and directions. Nah, jadi Anda harus memahami format ujiannya dan petunjuk-petunjuk cara pengerjaan soalnya. Nah, di mana teman-teman kalau dia TOEFL ITP yang kita bahas ini ya, paper based test atau PBT, formatnya itu soalnya itu ada 3 sesi ya. Sesi yang pertama adalah listening comprehension, yang kedua adalah structure and written expression, and the third one is reading comprehensions. Nah, itu formatnya teman-temannya ada 3 sesi dalam waktu 2 jam 15 menit atau terkadang 2 jam 30 menit or 2 hours and a half ya. Nah, kemudian directions-nya, petunjuk pengerjaan soalnya juga harus kamu pahami. Misalnya, bagaimana petunjuk pengerjaan soal untuk listening comprehension itu benar-benar difahami. Kemudian petunjuk soal untuk structure and written expressions itu benar-benar kamu pahami. Misalnya kalau dia di bagian structure-nya, you are only about to choose ya the most correct answer according to you. Itu hanya memilih jawaban yang paling cocok menurut Anda ya. Sedangkan di written expressions itu directions-nya atau petunjuknya adalah Anda mencari mana di antara choice A, B, C, D, O, E yang error ya, yang salah atau disebut dengan error analysis ya. Menganalisis mana pilihan yang salah yang tidak memenuhi standar bahasa Inggris tulis or doesn't fulfill ya the written English. Nah, seperti itu ya. Jadi tugas Anda mencari mana yang salah seperti itu ya. Okay. And then key number 6 ya, organize your pre-exam time ya. Nah, sebaiknya teman-teman sebelum Anda benar-benar ikut tes TOEFL-nya, you should organize your time to do the pre-test ya. Nah, jadi ada pre-testnya teman-teman ya. Sebelum Anda duduk untuk mengerjakan soal the real test of the TOEFL, it is recommended ya. Direkomendasikan Anda ikut dulu yang namanya pre-test. Supaya apa? Supaya Anda mengerjakan simulasinya ya. Anda mengerjakan simulasinya. Ya, ini seperti latihan ya. Latihan seperti pengerjaan soal TOEFL yang sebenarnya. Nah, seperti itu ya, namanya simulasi atau pretest ya. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut, ya we are so much grateful if you could. Kami akan sangat merasa berterima kasih kepada teman-teman semua jika bersedia untuk nge-like ya, tentunya share kepada teman-teman Anda. Kemudian do not forget to subscribe into this channel also. And please tap the ring sign ya, silakan ditekan tombol loncengnya supaya kamu menjadi orang pertama untuk mendapatkan video-video pembelajaran yang terbaru tentunya dari channel kesayangan kita, Sir Irfan's Channel. Oke? Baik. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, kami ucapkan tentunya ya a big thanks for you. Bagi yang belum, semoga terbukalah pintu hatinya karena subscribe itu gratis dan penting bagi kita ya, supaya channel ini bisa berkembang dengan dukungan teman-teman semuanya dan supaya kita bisa lebih semangat lagi untuk mendesain program pembelajaran yang lebih keren tentunya untuk ke depan. Oke? Alright. Kita lanjut teman-teman ya. Let's go on again ya. The 12 keys ya, masih the 12 keys to high scores on TOEFL. Nah, sekarang adalah
key number 7 ya. Kunci yang ketujuh atau tips yang ketujuh. Apa itu teman-teman? Use your time wisely during the test ya. Use your time wisely during the test ya. Gunakan waktu Anda secara bijak selama ujian. Kenapa dikatakan secara bijak? Do not waste your time. Jangan membuang-buang waktu ya. Jangan buang-buang waktu. Seperti itu ya. So you have to focus ya. Anda harus benar-benar fokus. Oke? Nah, kemudian key number 8 ya, know how to mark your answer sheet ya. Ya seperti biasa teman-teman, kalau dia PBT itu adalah paper based test, itu menggunakan lembar jawaban ya answer sheet dan pensil 2B. Jadi benar-benar Anda bulati dengan sempurna dan dihitamkan dengan sempurna, jangan sampai tembus ya atau bolong, dan bulatannya sempurna, hitamnya juga sempurna, tetapi don't be too black ya, jangan terlalu hitam. Dan juga less black, jangan kurang hitam ya. Nah, sesempurna mungkin lah ya. Yang pasti jangan terlalu ya, terlalu hitam juga nanti bisa mengakibatkan lembar jawaban Anda bolong ya. Nanti kalau bolong, khawatirnya kita tidak bisa di-scan oleh pemeriksa hasil ujian TOEFL-nya. Oke? Alright. Key number 9 ya, improve your concentration. Nah, jadi teman-teman, supaya Anda bisa konsentrasi, ya tentunya seperti yang tadi kita sudah singgung pada key sebelumnya, Anda harus memastikan bahwa Anda fit ya, Anda fit, badan Anda fit ketika ujian, seperti itu ya. Istirahat yang cukup, jangan begadang ya. Oke, good. Now key number 10, use the process of elimination to make the best guess. Nah, jadi teman-teman nih ada proses eliminasi. Artinya apa? Mana jawaban yang kira-kira menurut kita tidak benar, itu kita kesampingkan. Ya, biasanya ya separuh-separuh seperti itu ya, 50-50. Yang 50% kita anggap itu tidak not logic or unlogical, itu kita buang ya, kita buang langsung. Yang menurut kita mungkin itu jawabannya, itu kita tandai ya, gitu ya, seperti itu. Oke, itu namanya process of elimination. Alright, now key number 11 ya, learn to control test anxiety ya. Learn to control test anxiety. Nah, jadi ini kecemasan teman-teman ya. Biasanya para test takers of the TOEFL, peserta ujian TOEFL itu akan mengalami rasa kecemasan yang berlebih gitu ya. Kenapa? Satu, karena ya itu sangat penting bagi dia untuk mencapai sesuatu. Kemudian yang kedua, mereka tidak ingin gagal ya. Mereka ingin hanya sekali itu saja untuk mengambil tes TOEFL itu. Kenapa? Karena biayanya lumayan mahal teman-teman ya. Sekali tes itu ya kalau PBT sekitar 600.000 ya sekali tes. Apakah ada jaminan Anda lulus? Belum tentu ya, belum tentu Anda lulus seperti itu. Nah, jadi itu paling tidak akan menimbulkan rasa anxiety atau kecemasan yang berlebihan. So try to control ya your test anxiety. Jadi ya just keep yourself enjoyable ya. Santai saja teman-teman, santai saja ya. Seperti itu, oke? Alright, the 12 keys. So this is the last key ya. Ini adalah tips atau kunci yang terakhir. Learn from taking practice test and official TOEFL exams ya. Nah, jadi teman-teman, setelah tadi Anda mengambil pretest atau mengerjakan soal pretest, Anda juga disarankan untuk mengambil practice test ya. Supaya apa? Pretest itu adalah kemampuan Anda sebelum Anda berproses tentang materi TOEFL. Sedangkan practice test adalah tes setelah Anda melakukan proses diri Anda tentang materi-materi TOEFL ya, atau ini bisa juga kita ibaratkan juga seperti post test, meskipun itu sebenarnya bukan post test ya. Nah, tapi saya rasa post test dan practice test itu hanya beda-beda tipis ya. Official TOEFL exams. Ini teman-teman, ini yang paling penting ya. Official TOEFL exams. Jadi soal-soalnya itu harus official, harus yang standardized, harus yang resmi ya.
bukan yang fake ya, atau bukan yang katanya TOEFL, tetapi ternyata standarnya di bawah official TOEFL ya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, itulah barangkali teman-teman yang bisa kita sampaikan ya pada kesempatan kali ini, yaitu 12 keys to high scores on TOEFL. Nah, jika ada komentar atau masukan teman-teman, silakan dituliskan di kolom komentar. Ya, semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semuanya ya. Uh, Last but not least ya, I have to say thanks for watching and for allocating your time to watch this learning video. Oke, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya teman-teman semuanya, and once more thanks for watching. Bye bye.